Shalom, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 ingin menyampaikan presentasi mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum di Indonesia. Pancasila sendiri ditetapkan bagi landasan ideologi negara, juga tercermin dalam nilai-nilai filosofi yang dibangun atas dasar kesepakatan dari nilai-nilai luhur yang dituangkan dalam dasar negara Indonesia. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5 dan sila artinya batu sendi. Maka Pancasila berarti berbatu sendi 5 atau memiliki 5 unsur. Secara khusus dalam makalah kelompok akan membahas pada sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada prinsipnya merupakan sebuah pengakuan manusia secara individu terdiri dari tubuh dan jiwa yang berhak memperoleh keadilan sosial yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Setelah kita masuk pada pembahasan yang pertama, nilai luhur yang tercermin pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila terbentuk melalui proses yang panjang dalam sejarah Indonesia. Tujuan Pancasila ialah digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan berbagai ketatanegaraan negara. Nilai luhur yang tercermin dari sila kedua ini ialah tidak jauh berbeda atau sebagai turunan dan dasar dari sila pertama. Dalam sila ini, kata kemanusiaan mengartikan bahwa sebagai setiap individu, kita harus menjunjung tinggi jiwa kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat. Sila kedua ini juga mengandung rumusan sifat dari keseluruhan budi luhur masyarakat Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sama atau sederajat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang telah dijamin oleh negara. Dari nilai-nilai inilah diharapkan manusia memiliki jiwa yang adil terhadap siapapun berani membela kebenaran dan keadilan. Baiklah, di sini kelompok akan menjelaskan tentang nilai-nilai luhur yang ada di dalam sila kedua. Yang pertama, setiap rakyat Indonesia ialah manusia yang bermoral, berbudi pekerti luhur, jujur, berintegritas, beradab dan berkeadilan. Yang kedua, rakyat Indonesia ialah manusia yang selalu mengedepankan keadilan dan juga kebenaran. Yang ketiga, rakyat Indonesia ialah manusia yang selalu menjaga dan melestarikan keluhuran budaya dan peradaban. Yang keempat, rakyat Indonesia ialah manusia yang selalu menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan juga keindahan seni. Yang kelima, rakyat Indonesia ialah manusia yang selalu menjaga etika, tata susila, tata krama, tidak berbohong, tidak membenci, tidak dengki, tidak menipu, tidak memfitnah, dan tidak menyakiti siapapun. Yang keenam, rakyat Indonesia ialah manusia yang berdaulat, bertanggung jawab, dan mengedepankan kewajiban ketimbang hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, rakyat Indonesia ialah manusia yang menghormati dan menghargai semua umat manusia serta semua bangsa-bangsa di dunia. Kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu wujud positif dari sila dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga negara harus memegang peranan yang penting dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Disinilah pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, menjunjung tinggi perdamaian dan sebagainya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, adanya nilai kemanusiaan yang artinya bahwa adanya kesadaran akan sikap dan perilaku sesuai dengan moral dalam kehidupan bersama. Makna yang terkandung dalam sila kedua adalah keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam hal apapun. Sila kedua sudah cukup jelas maksud dan tujuannya, yaitu menerapkan rasa toleransi antar manusia, saling menghormati dan menghargai, dan selalu bersikap adil kepada semua orang. Sebagai warga negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila dan tak lupa untuk mengamalkannya.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan umat beragama. Yang pertama, di lingkungan keluarga, mencintai, menghormati, dan mentaati nasihat orang tua, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. Menjaga nama baik keluarga di masyarakat, orang yang muda dapat saling menghargai dan yang tua menyayangi yang muda. Setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak saling mencampuri hak orang lain, serta saling membantu dan merasakan dalam kesusahan maupun kegembiraan. Lalu yang kedua, di lingkungan sekolah, menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman, melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan, menegur teman yang mencontek, tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang membolos atau menyalahgunakan uang sekolah, membantu teman yang sedang mengalami musibah baik moral maupun material, serta tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Lalu yang terakhir, di lingkungan masyarakat, membantu orang yang memerlukan bantuan, tidak menyakiti dan menuduh orang lain, meminta izin bila meminjam barang orang lain, berlaku sopan kepada orang lain, mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, serta menjaga nama baik masyarakat, negara, maupun bangsa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hubungan HAM dengan Pancasila dan peraturan di Indonesia. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar hidup dalam bernegara. Maka dari itu, HAM di Indonesia sangat berhubungan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Keberadaan Pancasila tidak pernah lepas dari adanya HAM, begitu juga sebaliknya. Hubungan HAM dengan sila kedua ialah seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama rata. Sila ini hendak menjelaskan bahwa setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama rata dalam hukum. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila kemanusiaan tidak akan membedakan manusia dalam memperlakukan dan mengakui hak dan martabatnya. Setiap warga negara diberikan kebebasan yang sama. Tidak ada perbedaan apapun, misalnya seperti kebebasan memeluk agama. Dalam melaksanakan perintah agama, diwajibkan untuk saling menghormati. Kita tidak boleh melecehkan agama dan keyakinan orang lain. Kemudian kita masuk dalam hubungan HAM dengan peraturan di Indonesia. Dasar hukum menjadi landasan perlindungan HAM di Indonesia yang memiliki kekurangan dan kelebihan dalam perundang-undangan. Oleh sebab itu, hubungan HAM dengan Undang-Undang Dasar untuk melindungi dan menjamin setiap hak warga negara. Implementasi dari sila kedua ini pada masa pandemi perlunya simpati sebagai dasar relasi antar manusia dalam memperjuangkan hak bersama-sama, agar hak dalam setiap aspek kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, agama, sosial, hukum, dan budaya dapat terjamin dan terlindungi dengan patuh kepada ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Begitu pula dalam proses pembelajaran pada masa sekarang yang dialihkan di rumah masing-masing. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 31 ayat pertama dan kedua, tentang pemerintah yang bertanggung jawab mencerdaskan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi bantuan kuota gratis sesuai batas waktu yang ditentukan sebagai kebijaksanaan yang dilakukan untuk mendukung sistem pendidikan. Kita masuk ke bagian analisis kritis. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang kedua yaitu berbunyi demikian: kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Jadi, sila kedua merupakan salah satu sikap dan kesadaran dalam bertindak yang didasarkan kepada potensi manusia dalam hubungan beragama.
Dalam sila kedua ini juga sudah tersimpul dalam sebuah cita-cita kemanusiaan yang lengkap untuk mewujudkan sikap yang adil dan beradab. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Oleh karena itu, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, sudah sepatutnya kita mencintai dan menghormati sesama, berani membela kebenaran serta keadilan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan berbagai ketatanegaraan. Nilai leluhur yang tercermin dari sila kedua, yaitu sebagai setiap individu, kita harus menjunjung tinggi jiwa kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat sebagai manusia, dengan harapan setiap manusia memiliki kesadaran, sikap moral dan sopan santun yang didasari pada hubungan norma-norma dan nilai-nilai yang baik dan benar terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga menggambarkan manusia yang memiliki moral sebagai manusia yang beragama. Sila kedua ini memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia yang terhubung juga dengan peraturan yang ada di Indonesia. Implementasi dari sila kedua ini yaitu setiap manusia adalah makhluk yang beradab, yang perlu diakui dan diperlukan sesuai hak dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki derajat dan kewajiban yang sama. Terima kasih.